Jadi kita persamaan gelombang. Oke, jadi hari ini kita ke persamaan gelombang, di mana di persamaan gelombang tersebut kita mempunyai asumsi-asumsi, yaitu pertama bahwa kalau saya mempunyai suatu partikel, ini saya tulis asumsi yang pertama. Asumsi yang pertama, saya punya partikel nih, ya. Partikel ini posisinya ada di Xn. Nah, partikel ini mempunyai asumsi begini, bahwa eksistensi partikel ini di posisi Xn, di mana tetangganya itu berada di sebelah-sebelahnya, jadi eksistensi dari partikel yang lain dipertimbangkan. Jadi katakanlah saya punya partikel di sini, ini posisinya di Xk. Terus kemudian lagi sekali saya punya partikel di sini, gitu ya, ini posisinya di Xm. Jadi eksistensi semua partikel yang ada di sekitar Xm itu diperhatikan, begitu. Nah, saya kemarin mengatakan bahwa ketika kita melihat partikel itu, maka partikel ini hidup bersama dengan partikel yang lain, itu. Jadi kondisinya partikelnya seperti ini, kalau tinjauan saya partikel Xn. Nah, maka asumsi yang pertama yang dia pakai adalah eksistensi dari partikel yang lain dipertimbangkan. Nah, gitu. Eksistensi dari katakanlah Xk, terus ini saya punya Xm, gitu ya, dan seterusnya. Di mana di sekitar tulisannya jelek ya, nggak apa-apa ya. Di sekitar Xn ini dipertimbangkan, gitu. Dipertimbangkan. Ini asumsi yang pertama. Asumsi yang keduanya adalah bahwa, ini saya tulis nomor 1, asumsi yang keduanya, karena partikel Xn ini hidup berdampingan dengan partikel Xk, Xm, dan seterusnya, maka yang kedua ini bisa dibayangkan terjadi tubrukan. Jadi di sini ada tubrukan antar partikel. Ada tubrukan antar partikel. Karena apa? Karena partikel ini sifatnya dinamis. Xm dinamis, Xk dinamis, Sm dinamis. Adik-adik bisa bayangkan seperti kita punya film pada film up itu, di mana eksistensi antar balon yang satu dan balon yang lain itu saling berdekat-dekatan. Jadi di sini kalau saya mengatakan jarak antara Xn itu ya ke Xi gitu ya, ke semua Xi itu adalah infinite close enough to zero. Jaraknya seperti ini. Jadi mepet antar satu partikel dengan partikel yang lain. Ada tubrukan. Nah, akibatnya apa? Di sini yang menarik itu akibatnya, bukan tubrukannya, tapi adalah akibatnya. Kalau misalkan kita punya partikel bertubrukan, maka akibatnya akan banyak. Akibat yang pertamanya adalah bagaimana? Kalau bertubrukan, Xm bertubrukan dengan Xk, maka di sini bisa jadi Xn akan ketika menubruk Xk dari sebelah kanan, maka Xk ini akan menubruk temannya ke sebelah kanan juga. Jadi misalkan saya punya partikel Xn itu, terus kemudian dia menubruk Xk, itu ya, menubruk Xk dari sebelah kanan, itu ya, ke kanan, maka dia nanti akan menubruk kawannya lagi ke Xm ini. Jadi kayak bayangkan saja seperti karambol, jadi tubrukan. Jadi ketika Xn menubruk Xk dari kiri ke kanan, menubruk Xk akan menubruk Xm dari kiri ke kanan juga. Atau kejadiannya bisa seperti ini ya, saya buat yang lain. Jadi Xn-nya ada di sini, ini Xn, terus kemudian dia menubruk Xk dari sebelah mana ini? Dari sebelah kanan menuju ke kiri, terus kemudian Xk akan menubruk kembali Xm dari sebelah kiri.
Jadi mau menubruk kemanapun ini terjadi fenomena karambol gitu ya. Jadi maka kondisi yang seperti ini itu dinamakan, kalau di buku adik-adik itu dinamakan bahwa tubrukannya itu adalah persist in its direction. Jadi menubruk XN menubruk dari kiri ke kanan, maka XK akan menubruk juga dari kiri ke kanan. Nah, ini mempunyai peluang adalah PX. Jadi PX itu adalah peluang di mana ketika dilakukan tubrukan, maka partikel itu akan persist in its direction. Jadi ditubruk dari kanan, maka dia akan nubruk dari kanan juga teman-temannya yang lain. Jadi ini peluangnya adalah PX. Adalah peluang di mana partikel ini akan persist in its direction after collision. Apakah collisionnya satu kali, ditubruk satu kali, ataukah collisionnya atau tubrukannya berkali-kali, maka dia persist in its direction. Terus kemudian yang kedua itu adalah begini, jadi ketika XN-nya itu nubruk XK, gitu ya, menubruk XK, maka apa yang terjadi? Dia kembali terpental ke sana, gitu ya. Jadi ketika ditubruk dia terpental, katakanlah begini. Jadi terpental. Maka ini kondisinya adalah dinyatakan sebagai QX. Jadi reverse from its direction, artinya terpental. Jadi kalau di sini itu saya katakan itu peluang terpental. Ini peluang terpental. Ini dinyatakan sebagai PX. Sementara PX ini adalah peluang tulisan jelek banget sih. Ini adalah peluang di mana dia persist in its direction gitu. Jadi tetap. Jadi peluang di mana saya katakan saja di sini persist in its direction. Persist in its direction. Persist in its direction. Kalau ini itu adalah reverse from. Nah gitu. Reverse from its direction after collision gitu. Nah itu. Terus kemudian saya tambahkan lagi kemungkinan yang berikutnya adalah yang ketiga adalah tubrukannya terjadi dari kanan ke kiri. Jadi ada alfa di situ, kalau adik-adik bisa lihat di halaman berapa itu ya, alfa x, T adalah partikel berada di titik X pada waktu T. Jadi di sini ada alfa x, T, ini adalah ketika tubrukannya dari kanan. Tubrukannya dari kanan. Terjadi tubrukan dari kanan. Terus yang kemudian yang keempat itu adalah beta x, T. Ini adalah tubrukannya terjadi dari kiri. Jadi kalau saya gambarkan tubrukan dari kanan, berarti ini ada XN, terus kemudian dia menubruk dari kanan. Nah ini peluangnya adalah alfa x, T. Gitu ya, menubruk siapa ya, katakanlah menubruk XK. Kalau yang di sini itu katakanlah saya punya XN itu menubruk XK dari sebelah kiri ya. Nah, ini peluangnya adalah katakanlah beta x, T. Peluangnya seperti itu. Nah, terus kemudian yang kelima, ini yang khas dimiliki oleh persamaan gelombang. Jadi kita punya asumsi yang ada di PPT saya nomor 1. PPT saya nomor 1 itu ada di halaman 10 kalau tidak salah ya. 10. Di halaman, jadi saya buka dulu buku saya ya. Saya juga nggak hafal. Di halaman 18. Jadi see on page 18.
Jadi di sini ada asumsi yang khas yang membedakan antara persamaan gelombang dengan persamaan-persamaan yang lain itu adalah asumsi ini. Jadi saya punya alfa X, T ditambah kappa itu sama dengan peluang peluang persist in a direction dikalikan distribusi probabilitas ketika partikel ada di X min delta pada waktu T ditambah dengan peluang dia terpental dikalikan distribusi probabilitas atau kejadian tubukan dari kanan ketika partikel itu ada di posisi X min delta pada waktu T. Terus yang di sini itu adalah beta X, T ditambah kappa itu sama dengan T dikalikan beta itu adalah X plus delta T ditambah dengan bagi dikalikan alfa itu adalah X plus delta T. Nah ini yang membedakan antara asumsi yang kelima ini sangat khas, sangat unik yang membedakan antara persamaan-persamaan satu dengan persamaan yang lainnya. Nah ini kalau saya kembali ke sini, maka kalau ini ada yang terpental, ada yang persist in a direction, ini urusannya dengan massa jenis. Jadi kenapa dia terpental, kenapa dia persist in its direction, itu urusannya sama massa jenis. Jadi ketika Xn menubruk Xk dari sebelah kiri ke kanan, Xk menubruk dari sebelah kiri ke kanan, ini urusannya karena massa jenis Xn lebih besar dari massa jenis partikel Xk. Massa jenis partikel Xk lebih besar daripada massa jenis partikel Xn, maka dia terjadi tubukan karambol. Sementara kalau dia terpental itu urusannya karena massa jenisnya siapa lebih besar daripada siapa. Jadi ketika Xn menubruk kepada Xk, maka bisa jadi dia terpental karena massa jenis Xk-nya itu lebih gede. Atau mungkin di sini saya buat gambarnya itu dibesarkan ya, supaya adik-adik ingat-ingat di situ ini lebih gede dan gitu ya. Terus kemudian ini saya tuliskan nah ini katakanlah lebih gede. Nah seperti itu. Ini urusannya sama massa jenis. Jadi ini lebih besar daripada ini. Kemudian yang ini lebih besar daripada ini. Ini juga begitu. Jadi urusannya dengan massa jenis. Kalau ini katakanlah kenapa terpental yang di sebelah sana karena ini lebih kecil massa jenisnya. Nah, jadi kalau saya tuliskan ya mungkin dia lebih kecil seperti ini, dia nabrak maka dia terpental. Nah gitu ya. Itu terus kemudian dari asumsi yang kelima ini apa yang harus kita lakukan adalah dilakukan Dirac-Taylor. Jadi step yang berikutnya adalah Dirac-Taylor bagi asumsi yang untuk asumsi nomor 5. Jadi Dirac-Taylor untuk asumsi nomor 5. Jadi di sini ini adalah kalau saya katakan ini kejadian tabrakan kanan, kejadian tabrakan dari kanan. Yang di bawahnya adalah kejadian tabrakan kiri. Jadi fenomena tabrak-menabrak partikel ini ya fenomena tabrak-menabrak partikel ini itu diceritakan di di asumsi yang nomor 5. Ini menceritakan kejadian prosesi kejadian tabrakan kanan, yang ini beta ini adalah prosesi kejadian tabrakan kiri. Diceritakan semuanya karena ini sangat mungkin terjadi ketika partikel berinteraksi dengan partikel yang lain kan gitu ya. Nah, kalau di persamaan difusi, persamaan panas kemarin, partikel itu kan mengabaikan eksistensi partikel yang lain sehingga prosesi tabrakan itu diabaikan. Kalau di persamaan gelombang karena eksistensi partikel yang lain itu dipertimbangkan, maka
kemungkinan terjadi tabrakan-tabrakan itu juga dipertimbangkan dan diekspresikan dalam asumsi yang kelima. Baik, sekarang kita lakukan deret Taylor untuk alfa itu adalah X, T ditambah kappa. Ingat di sini kappa itu adalah partisi waktu. Kalau delta di sini adalah partisi ruang. Nah, itu kemarin sudah saya jelaskan. Ini saya bisa tuliskan sebagai alfa X, T ditambah dengan kappa per 1 faktorial alfa T X, T. Ditambah dengan error untuk kappa orde 2. Itu ya. Secara sama di sini alfa X min delta, T, yang mana? Yang ini ya. Yang ini itu dinyatakan sebagai alfa X, T dikurangi delta per 1 faktorial alfa X, T ditambah dengan delta kuadrat per 2 faktorial alfa X, T. Untuk urusan yang ini. Sekarang untuk urusan yang beta, jadi saya punya beta apa salah? Oh salah, ya betul. Beta X min delta, T-nya yang di sebelah sini ya, ini saya tuliskan sebagai beta X, T dikurangi delta per 1 faktorial beta X, T ditambah dengan beta delta kuadrat per 2 faktorial itu adalah beta X, T. Jadi urusan deret Taylor untuk persamaan pertama, jadikan tabrakan dari kanan sudah kita selesaikan. Nah sekarang kita lihat untuk sebentar ya. Ya. Sekarang kita lihat di tabrakan ini. Jadi saya punya beta X, T ditambah kappa, maka di sini saya bisa tuliskan beta X, T ditambah kappa secara sama. Ini kalau deret Taylor-nya adalah beta X, T ditambah kappa per 1 faktorial beta T X, T itu ya, ditambah dengan error untuk kappa kuadrat. Jadi deret Taylor-nya jalan terus, maka bisa saya potong. Sementara secara sama untuk beta X, plus delta, T secara sama dengan alfa tadi itu adalah beta X, T ditambah delta per 1 faktorial beta X, T ditambah dengan delta kuadrat per 2 faktorial itu adalah beta X, gitu ya, X, T ditambah dengan error untuk delta pangkat 3. Secara sama di sini saya punya alfa X plus delta, T itu sama dengan alfa X, T ditambah dengan delta per 1 faktorial itu adalah alfa X, T ditambah dengan delta kuadrat per 2 faktorial adalah alfa X, T ditambah dengan error untuk delta pangkat 3. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka apa yang kita lakukan? Clue berikutnya adalah substitusi. Jadi substitusi siapa? Ini katakanlah deret Taylor ke asumsi nomor 5. Ini saya katakan ini sebagai step yang kedua. Kalau yang tadi itu adalah step yang pertama. Ini saya tulis, ini saya tulis sebagai step yang pertama. Jadi cara bekerjanya sama ya antara persamaan-persamaan itu. Maka di sini
kalau saya substitusikan apa yang terjadi, jadi nggak usah kasih garis karena saya juga nggak bisa rapin di sini. Nah, di sini pandang, jadi pandang, katakanlah ini persamaan, ini katakanlah persamaan 5A, yang ini persamaan 5B, kan gitu ya. Nah, sekarang substitusi dari Taylor ke asumsi 5A, katakanlah, maka di sini persamaan 5A-nya tadi kan kita punya bentuk seperti ini. Nah, tulis ulang ya. Nah, itu adalah alpha X. Saya punya Nah, ini saya punya tadi kan punya ini alpha X, T ditambah kappa itu sama dengan, ingat-ingat ya, ini adalah P alpha X min delta, T ditambah dikalikan beta X min delta, T. Nah, seperti itu. Maka ini kalau saya substitusikan dari Taylor-nya, yang ruas sebelah kiri ini diganti dengan alpha X, T ditambah kappa per 1 faktorial alpha T X, T, errornya nggak saya tulis, sebelah kanannya ditulis dengan P dikalikan alpha X, T dikurangi delta per 1 faktorial alpha X, T ditambah delta kuadrat per 2 faktorial alpha X, T. Ditutup, gitu ya. Nah, sekarang yang sebelah ini saya tuliskan sebagai dikalikan dengan beta X, T dikurangi delta per 1 faktorial beta X, T ditambah delta kuadrat per 2 faktorial beta X, T. Gitu ya. Nah, nanti kita sederhanakan. Tapi di sini saya nanti akan punya alpha X, T ditambah kappa per 1 faktorial alpha T X, T-nya ini sama dengan P, gitu ya, P alpha X, T, P kalikan A. Ini yang menarik seperti ini, sebelum kita buat penyederhanaan. Nah, di sini adalah prosesi tabrakan dari kanan, kan? Makanya di sini yang berlaku adalah kecepatan kanan, sementara kecepatan kirinya diabaikan karena ini tabrakan dari kanan, berarti kan berlaku kecepatan kanan, sehingga kecepatan kirinya itu diabaikan. Makanya kalau di buku itu di sini untuk yang ini beta X, T-nya yang ini sifatnya diabaikan. Ini dan ini diabaikan. Karena apa? Karena ini mengekspresikan kecepatan dari kanan dan kecepatan dari kanan. Jadi ini diabaikan. Ya, karena masuk akal sekali ketika partikel itu menabrak dari kanan. Jadi ada partikel, katakanlah dia menabrak dari kanan, Xn itu menabrak dari kanan, menuju ke kiri di XK, maka dia di sini yang berlaku adalah alpha X, itu ya, alpha X, dan itu adalah alpha XX. Sementara beta X dan beta XX-nya diabaikan, karena ini kecepatan dari kiri, kan ini berlaku kecepatan kanan, karena dia nabrak dari kanan menuju ke kiri, maka berlaku kecepatan kanan dan percepatan kanan, kan gitu ya. Nah terus kemudian ini juga efeknya kecil sekali yang sebelah sini, dan ini juga diabaikan.
diabaikan. Pertimbangannya diabaikannya ya karena dia efeknya sangat kecil sekali. Delta ini ukurannya, jadi di sini berlaku untuk setiap deltanya ukurannya infinite close enough to zero, sehingga adik-adik bisa bayangkan delta kuadratnya kecil sekali, oleh karena itu dia bisa diabaikan. Terus pertimbangan yang kedua, biasanya tabrakan itu mempertimbangkan kecepatannya, bukan percepatan, atau dengan kecepatan saja cukup tanpa tanpa interpretasi dari percepatan, gitu ya. Jadi ketika ada tabrakan pasti yang ditanyakan kecepatannya tadi berapa kok bisa nabrak, gitu. Jarang ditanyakan percepatannya berapa kok bisa nabrak, sehingga itu alasannya kenapa diabaikan. Kalau yang bawah ini diabaikan karena dia kecepatan dan percepatan dari kiri, kan nggak mungkin ya, tabrakannya dari kanan. Itu diabaikan, sementara delta kuadrat berdua faktorial ini secara aljabar nilainya sangat kecil diabaikan, tetapi secara fisis ini adalah percepatan dari kanan yang biasanya kurang cukup, bukan kurang ya, tapi cukup diwakili oleh kecepatannya saja. Sehingga di sini bisa dituliskan ini nilainya adalah P dikalikan alfa X, T, sisanya tinggal delta bersatu faktorial alfa X, T ditambah dengan I dikalikan beta X, T. Ini ya, jadi ini kita simpan sebagai katakanlah persamaan 6. Itu ya. Next, kita lihat berikutnya. Kenapa ini saya pergi ke sana ya? Ke whiteboard ya. Nah, sekarang kita lihat persamaan yang jadi berikutnya adalah substitusi Dirac-Taylor pada persamaan 5P. Itu ya, pada persamaan 5P. Nah, kita substitusi, kita ingat-ingat bahwa persamaan 5P-nya itu bentuknya tadi seperti ini. Saya pakai pulpen dulu ya. Jadi beta X, T ditambah kappa, X, T ditambah kappa, ini nilainya sama dengan P dikalikan beta, itu adalah X plus delta, T, itu ya, ditambah dengan I dikalikan alfa X plus delta, T. Sekali lagi ini adalah cerita tentang kejadian tabrakan dari kiri menuju ke kanan. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Dari kiri menuju ke kanan, dari kiri menuju ke kanan, dari kiri menuju ke kanan. Ini ya. Nah, ini berlaku. Kalau ini tadi dari kanan ke kiri, oh salah, dari kanan menuju ke kiri. Ini kebalik gambar saya ya, sorry. Saya perbaiki gambar saya. Mana lagi sekali ya? Mana lagi saya mau pindahkan ya? Nah ini ya, ini sorry ya, saya ini aja deh, biar saya nggak nulis ulang. Nah ini ya. Nah ini begini. Nah, XK menabrak XN, berlaku kecepatan kanan dan percepatan kanan, karena nabraknya dari kanan ke kiri. Kan gitu ya, berarti berlaku kecepatan kanan dan percepatan kanan. Cuma percepatannya diabaikan. Kalau yang di sini itu begini, kan gitu, dari katakanlah kanan menuju ke kiri. Jadi ini berlaku kecepatan kiri dan berlaku percepatan kiri. Nah, gitu ya, ini asumsinya, dan ini sangat masuk akal sekali. Nggak akan mungkin terjadi tabrakan dari kiri kalau tidak ada kecepatan kiri. Nah, sehingga di sini kita kerjakan Dirac-Taylor-nya, kita punya beta X, T untuk urusan di ruas kiri ditambah dengan kappa per 1 faktorial, itu adalah beta T X, T. Sama dengan yang urusan sebelah kanan, P dikalikan beta, itu adalah X, T ditambah delta 1 faktorial, itu adalah beta X, T,
ditambah dengan delta kuadrat per 2 faktorial itu adalah beta xx x, t. Tutup. Sekarang yang suku kedua ini ditambah dengan i dikalikan alfa x, t ditambah dengan delta per 1 faktorial alfa x, t ditambah delta kuadrat per 2 faktorial alfa x, x, t. Sekali lagi mohon diingat ya, kalau saya punya ekspresi alfa x itu maksudnya do alfa per do x. Ingat ya, kalau saya punya alfa x itu maksudnya adalah do 2 alfa per do x kuadrat. Kalau saya punya alfa aksen x, ini maksudnya adalah d alfa per dx. Jadi ini urusannya, kenapa sih operator D, kenapa operator alfa, ini urusannya karena variabelnya berapa. Kalau do ini berarti variabelnya lebih dari 1, dan ini disebut operator diferensial parsial. Parsial atau sebagian saja terhadap X, sebagian saja terhadap X, tetapi dia diturunkan 2 kali. Kalau ini variabelnya cuma 1, jadi sebagian saja dia terhadap dia perturunan biasa terhadap. Kalau dia fungsi alfanya itu bervariabel t, nah, gitu ya, maka ini diekspresikan sebagai bukan ini ya, ini ekspresinya itu pakai dot dan gitu ya, pakai dot. Itu adalah d alfa per dt. Kalau saya punya alfa dot T, ini maksudnya d2 alfa per dt kuadrat. Jadi kalau turunannya waktu, maka dia pakai dot, ini pakai alfa. Nah gitu ya, ini saya hanya mengingatkan lagi di operator Leibniz yang kemarin sudah adik-adik pelajari tatkala belajar di kalkulus dasar 1, kalkulus dasar 2. Gitu ya, saya mengingatkan kembali aja. Nah, secara sama, maka di sini kalau saya mau sederhanakan, nah karena ini adalah kejadian prosesi tabrakan dari kiri menuju ke kanan, maka terjadi kecepatan kiri dan terjadi kecepatan kiri dan percepatan kiri. Sementara kecepatan kanannya itu diabaikan. Jadi dianggap yang ditabrak ini nggak punya kecepatan, yang punya kecepatan itu adalah xn. Maka di sini yang sebelah sini, jadi dua suku ini itu adalah diabaikan. Kenapa? Karena ini ekspresi kecepatan kanan. Ini percepatan kanan, padahal tabrakannya dari kiri. Harusnya kan berlaku kecepatan kiri dan percepatan kiri. Gitu ya. Terus kemudian yang ini juga diabaikan secara sama ceritanya tadi secara aljabar karena nilai deltanya kecil. Jadi ini juga diabaikan. Gitu ya. Sekali lagi kenapa? Karena deltanya berukuran infinite close enough to zero. Jadi jarak antara ini sama ini delta itu ini loh jaraknya. Ini jaraknya infinite close enough to zero. Kenapa kok gak digambar mepet? Ya mestinya gambarnya begini ya. Mepet ini xm, ini xk. Nah dia ndesel ke sana. Nah gitu. Kalau yang di sebelah tadi, jadi ini jaraknya infinite close enough to zero. Kayak gini seharusnya gambarnya itu kayak gini. Mendesak dari kiri menuju ke kanan, jadi yang punya kecepatan itu xm-nya. Nah, gitu ya. Sehingga dari sini kita punya penyederhanaan dari persamaan tersebut. Saya bikin pulpen warna merah aja, pulpen warna hijau aja deh ya. Jadi saya punya beta x, t ditambah kappa beta t x, t sama dengan t dikalikan beta x, t ditambah t kalikan delta beta x, t ditambah i dikalikan alfa x, t. Nah gitu.
Ini saya sebut sebagai persamaan 6B. Ya. Nah, sekarang kita tinjau persamaan 6A dan 6B. Jadi di sini kita punya lihat kembali, gitu ya, lihat kembali persamaan 6A. Lupa tadi belum saya sederhanakan ya persamaan 6A-nya. Ini adik-adik bisa lihat di yang saya box ini. Yang saya box ini persamaan 6A ya. Jadi ini saya sebut sebagai persamaan 6A. Minta maaf ya Dek ya, jadinya ini memang urusannya tulis menulis gitu ya. 6A, jadi lihat persamaan 6A. Jadi saya punya alfa x, t ditambah t alfa t x, t. Nah ini ya saya tulis kembali ya. Jadi lihat persamaan 6A, ini saya punya alfa x, t ditambah kappa per 1 faktorial alfa t x, t, terus kemudian P alfa min delta gitu ya, ditambah dengan P alfa x, t, kok ditambah sama dengan ya, sama dengan P alfa x, ini rawan salah ini kalau kayak gini, P min delta alfa x min delta alfa x, t per 1 faktorial Bismillahirrahmanirrahim ditambah Q beta x, t ditambah Q beta x, t. Nah ini kalau saya hasilnya gimana ya? Saya ulang. Ada yang bisa mendiktekan ke saya persamaan 6? Enggak anu ya. Saya ulang aja deh. Alfa x, t tambah kappa. Saya lupa enggak tanya. Kappa. Ini ya persamaan 6. Bisa dilihat ya tulisan saya ya. Ditulis ulang ya. Ini kan tadi ya, kalau saya sederhanakan jadinya alfa x, t tambah kappa per 1 faktorial x, t. Ini sisanya tinggal p alfa x, t dikurangi p dikalikan delta alfa x, t diabaikan ditambah dengan q kalikan beta x, t. Jadi ceritanya sama ya. Jadi ini saya bisa tuliskan alfa t x, t sama dengan ini pindah ke sana, berarti p dikurangi 1 untuk urusan alfa x, t. Ini tentunya dibagi dengan kappa, akhirnya dikurangi dengan p kalikan delta per kappa alfa x, t ditambah Q per kappa kalikan beta x, t gitu ya. Nah, sehingga di sini
dia punya P-1. Jadi ingat di sini jadi kemarin dikatakan Bu Rini bahwa P ditambah Q nilainya 1. Berarti kalau saya punya 1 min P itu nilainya adalah Q. Gitu ya. Maka di sini saya bisa tuliskan alfa T X, T sama dengan I per kappa. Gitu ya. Alfa X, T dikurangi P-nya itu diganti dengan 1 min Q, gitu ya. P-nya diganti dengan 1 min Q, itu delta per kappa alfa X, T ditambah Q per kappa itu adalah beta X, T. Nah, dari sini kita punya hitung limit gitu ya, karena kita sekali lagi kita bekerja dengan barang yang ukurannya kecil. Jadi di sini untuk setiap kata ukurannya infinite close enough to zero, delta ukurannya infinite close enough to zero. Akibatnya apa? Akibatnya di sini akibatnya ya, akibatnya limit Q per kappa ketika kappa ukurannya 10 to 0, ini nilainya anu, gitu ya. Anu katakanlah saya sebut sebagai lambda, gitu ya. Ini saya sebut sebagai lambda, terus kemudian limit saya kesana ya. Akibat yang kedua, limit tulisannya ya, delta 10 to 0, kappa 10 to 0 untuk 1 min Q delta per kappa ukurannya nggak tahu, saking nggak tahunya saya sebut sebagai gamma seperti ini ya. Kalau di buku dituliskan seperti itu. Jadi ketika kita bekerja dengan barang-barang yang ukurannya kecil, maka kita di sini perlu limit. Jadi Q per kappa ukurannya nggak tahu, saya sebut saja sebagai lambda. Jadi di sini enak ya, ada orang jual kue juga. Itu ya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang tadi kita punya ini ya, berarti saya tulisnya limitnya jadi begini, tulis limitnya. Saya jadiin satu aja ya. Ada orang jual roti ya, mau deh. Do alfa per do T X, T sama dengan lambda alfa X, T dikurangi gamma do alfa per do X, T ditambah lambda itu ya, delta X. Nah, ini persamaan yang saya box. Ini silakan disimpan sebagai persamaan 6A. Ini saya sebut sebagai persamaan 6A. Ini simpan. Nah, sekarang kita pindah pandang, kita punya persamaan tadi beta X, T ditambah delta sama dengan P dikalikan beta X plus delta, T ditambah T dikalikan alpha X plus delta, T. Gitu ya. Dek, kalau nggak paham interupsi ya, tuh saya nggak paham itu ikut nulis apa gitu kan, misalkan beta X, T ditambah kappa per 1 faktorial. Ini asumsi yang tabrakan dari kiri tadi loh. Ini adalah beta T X, T sama dengan P dikalikan
beta X, T plus delta per 1 faktorial itu adalah beta X, T ditambah delta kuadrat per 2 faktorial. Tadi kan gini rumusnya ya, saya tulis lagi karena rupanya saya kehilangan jejak gitu ya, maafkan ya. Itu adalah beta X, T terus ditambah dengan, ini saya tutup, ditambah dengan Q dikalikan alfa X, T, ini saya proses yang sebelah sini, ditambah dengan delta per 1 faktorial alfa X, T ditambah delta kuadrat per 2 faktorial alfa X, T. Nah tadi sekali lagi diabaikannya yang ini tadi diabaikan, ini sama ini tadi kan diabaikan ya, maka di sini saya bisa tuliskan beta X, T ditambah kappa per 1 faktorial beta T X, T sama dengan T kalikan beta X, T ditambah T kali delta per 1 faktorial beta X, T ditambah I kalikan alfa X, T kan gitu ya. Sehingga di sini kalau beta tak pindah ke sana, saya punya langsung saja ya beta T X, T ini saya pindah terus dibagi dengan kappa, ini saya punya adalah P dikurangi 1 itu adalah untuk urusan beta X, T ini tentunya dibagi dengan kappa ditambah dengan P kalikan delta per kappa. 1 faktorialnya saya abaikan, itu adalah beta X, T ditambah dengan Q per kappa alfa X, T. Nah, secara sama kemarin Bu Rini mengatakan bahwa ini ya, jadi saya punya karena P ditambah Q nilainya 1, maka P dikurangi Q, P dikurangi 1, P dikurangi Q lagi ya, P dikurangi 1, P dikurangi 1 itu nilainya min Q, kan gitu ya. Berarti saya punya tulis beta T X, T sama dengan min Q per kappa beta X, T ditambah P-nya diganti 1 min Q ya. Nah, P-nya diganti 1 min Q. P-nya saya ganti dengan 1 min Q. 1 min Q delta per kappa beta X, T ditambah Q per kappa alfa X, T. Nah, secara sama saya ingin mengingatkan kepada adik-adik, ini ukurannya kecil gitu ya. Ini ada kappa, ada delta, ini juga sama ada kappa. Maka dari sini kalau saya boleh bikin catatan bahwa limit ya dari ketika kappa ukurannya 10 to 0 untuk Q per kappa gitu ya. Ini saya lihat di sini. Nah, Q per kappa tadi kan nilainya delta ya. Nah, berarti yang di sebelah sana, mana lagi sekali tulis saya ya. Langsung masuk ke halaman 3, wis gak apa-apa ya. Min lambda. Terus kemudian secara sama limit dari 1 min Q delta per kappa, kita lihat di sini ya, 1 min Q delta per kappa nilainya kan lambda ya. Maaf ya, di sini 1 min Q ini nilainya adalah gamma gitu ya, sama dengan persamaan tadi. Sehingga di sini saya bisa nuliskan beta T, saya tuliskan sebagai do beta per do T
X, T sama dengan min lambda. Kenapa disebut min lambda? Karena Q aku nggak tahu nilainya acak. Delta nilainya sangat kecil, nggak tahu, dibagi nggak tahu, nilainya nggak tahu. Anunya saya sebut sebagai lambda. Ini juga sama, 1 dikurangi anu, dibagi anu, kalikan anu, hasilnya anu, kan gitu ya. Saking nggak taunya anunya saya sebut sebagai gamma. Ini berlaku untuk persamaan yang di depannya tadi ya. Nah, seperti itu ya. Menarik ya fenomenanya, ini saya sebut sebagai beta X, T ditambah ini tadi apalagi sekali gamma beta X, T ditambah lambda alpha X, T. Nah, ini saya tuliskan sebagai persamaan ini ya, ini saya tuliskan sebagai persamaan 6B. Ya, ini sebagai persamaan 6B. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita punya persamaan 6B sekarang ya. 6A-nya tadi apa? 6B aja deh, do beta per do T. Ini adalah do beta per do T sama dengan terus telaten gini ya, min lambda beta X, T min lambda beta X, T terus kemudian ditambah gamma beta X ditambah gamma beta X, T terus ditambah lambda alpha X, T ditambah lambda alpha X, T. Ini yang tadi persamaan berapa? 6B tadi. Sementara yang persamaan 6A tadi do alpha per do T. Do alpha per do T sama dengan lambda alpha X, T lambda alpha X, T ditambah dikurangi gamma alpha X, T dikurangi ya, dikurangi gamma alpha X, T ditambah lambda beta X, T. Ini tadi yang persamaan 6A. Nah, apa yang dilakukan ini kan sistem ya. Jadi keluhnya adalah jumlahkan persamaan 6A, kurangkan persamaan 6B dalam rangka substitusi dan eliminasi. Maka di sini kalau saya jumlahkan gitu ya. Saya jumlahkan persamaan 6A gitu ya. Saya dan 6B dan 6B, tulisan saya jelek sekali sih gitu ya, maka saya punya do per do T dari alpha ditambah beta sama dengan, kalau saya jumlahkan itu adalah lambda, itu adalah alpha dikurangi beta gitu ya. Kalau saya jumlahkan ini sama ini ini gamma. Sebentar, ada salah enggak? Oh, sebentar, saya ada kesalahan. Nah, ini ya, coba kalau saya cek ada bisa enggak yang bisa dihapus. Ini sama ini bisa dihapus ya kalau dijumlahkan ya. Kalau di sorry tak iris saja deh. Ya, kalau dijumlahkan ini sama ini hapus ya. Berarti do alpha ditambah T ini sebentar. Ini kalau dijumlahkan ini sama ini habis. Ada lebih, nah ini ya 2 lambda. Berarti ini sama ini habis. Berarti kalau dijumlahkan, maaf ya, nah ini kalau dijumlahkan
saya punya ini sama ini 2 lambda ya, 2 lambda alfa x, t ditambah gitu ya, gamma 2 beta per 2x t min gamma 2 alfa per 2x t. Kalau dijumlahkan, sekarang kalau dikurangkan persamaan 6A dan 6B, maka saya punya apa kalau dikurangkan? Kalau dikurangkan berarti saya punya persamaan 2 per 2T dari alfa min beta itu sama dengan, kalau saya kurangkan, kalau dikurangkan berarti ini sama ini saya coret ya, berarti ini sama dengan 2 lambda beta x, t dikurangi dengan gamma 2 alfa per 2x x, t dikurangi dengan gamma beta x, t. Nah gitu ya. Jadi ini saya sebut sebagai persamaan 7A, ini saya sebut sebagai persamaan 7B. Ya agak melelahkan ya, tapi ya memang harus dilalui ini ya. Nah sekarang itu diekspresikan persamaan yang saya tuliskan 7A dan 7B, coba kita cek, itu ada di persamaan gitu ya. Bentar, ini 2 alfa per 2T ditambah gamma ditambah gamma 2 alfa per 2x. Jadi dia maunya disederhanakan dulu. Kita ikuti buku ya, kita ikuti di buku supaya alurnya sama. Oh, ini apa tadi ya? Ini apa tadi ya? Ini alfa. Sebentar. Hilang lagi ya. Lambda alfa x. Ya. Ini maunya dipindah dulu, Deng. Ini maunya dipindah dulu. Jadi jumlahkan dan ininya belum. Kita samakan buku dulu ya. Maunya dipindah dulu. Nanya nggak ada masalah sih. Jadinya ini kita pindahkan dulu deh. Ya, jadi ini saya punya persamaannya dapat dituliskan ulang. Ini ya. 2 alfa biar sama dengan di buku. 2 alfa per 2T ditambah, ini saya pindah, ditambah gamma 2 alfa per 2x. Ini yang saya pindah sama dengan dia maunya begitu. Lambda alfa x, t ditambah gamma lambda beta x, t. Kenapa di sini negatif ya? Coba saya cek. Kenapa dia negatif? Ada salah nggak? P dikurangi 1 itu min Q, sorry ya, makanya ini kurang min. Nah gitu ya, P dikurangi 1 itu adalah min Q. Jadi di sini
dikurangi 1, ini nilainya min Q. Betul ya? Tuh, jadi ini kurang negatif. Makanya kok nggak sama dengan buku ya. Negatif. Yang di sana negatif. Gitu ya. Terus ini kalau adik-adik bisa lihat, ini kalau di buku diekspresikan di persamaan 1, 2, 19. Jadi kalau di buku nggak ada runtutan kayak gini ya, makanya saya perlu menjelaskan kepada adik-adik supaya ini jatuhnya persamaan nggak seperti sulapan, kan gitu ya. Jadi ada riwayatnya. Do beta per do T ini dikurangi gamma, ini saya pindah ke sono, gamma do beta per do X sama dengan min lambda, ini positif ya, betul, lambda alpha x, T dikurangi lambda beta x, T. Betul, alhamdulillah. Jadi ini diekspresikan di persamaan 1, 2, 20. 1, 2, 20. Ya memang kenalan itu, ta'aruf itu perlu proses ya. Jadi ternyata untuk mengenali persamaan gelombang prosesnya hektiknya kayak begini ya. Ini adik-adik bisa lihat kalau udah dapat buku, ini ekspresi persamaan do 1, 2, 19. Coba saya lihat plus minusnya, do alpha per do T ditambah gamma do alpha per do X sama dengan min lambda alpha x, T ditambah lambda beta x, T. Sudah clear, betul. Sekarang yang ini do beta per do T dikurangi gamma do beta per do X, terus kemudian lambda alpha x, T dikurangi lambda beta x, T. Betul ya. Jadi ekspresinya bisa dilihat. Apa yang kemudian dilakukan di buku itu baru dikatakan. Jadi jumlahkan persamaan ini ya, jumlahkan persamaan kedua persamaan tersebut, tapi dengan ini ada plus-nya ya. Jadi kalau dijumlahkan sambil diturunkan ini ya, sebentar ya, saya cek bukunya. Ini saya tunjukkan pernyataannya selanjutnya seperti ini. Synthesis system constitute subtracting 1220 from 1290 gives. Jadi kalau saya kurangkan, jadi pengurangan jadi kurangkan 1219 dan 1220. Jadi di situ ada kata subtracting 1220 from 1219, maka di sini saya punya ekspresinya adalah do per do T dari alfa dikurangi beta. Jadi ini saya kurangkan dengan ini, gitu ya. Terus kemudian kalau saya kurangkan lagi, berarti ini nilainya ditambah gamma do per do X dari alfa ditambah beta. Ini sama ini saya kurangkan sama dengan min 2 lambda alpha x, T ditambah 2 lambda beta x, T. Itu kenapa tadi yang pertama saya hapus. Nah ini ya, kalau ditulis maka ini bisa saya tuliskan sebagai kalau di buku itu jadi min 2 lambda alfa dikurangi beta. Betul ya. Jadi ini kalau saya tuliskan, itu adalah min 2 lambda alfa dikurangi beta. Seperti di buku. Ini dinyatakan dalam persamaan mana persamaannya? Dalam persamaan 1224 di bukunya adik-adik itu. Oke, terus kemudian di klip berikutnya habis
subtracting dijumlahkan, since partikel ini adding, jadi jumlahkan 1, 2, 19 dan 1, 2, 20. Apa yang terjadi kalau dijumlahkan ya? Nah, kalau dijumlahkan ini ya, do alfa per do T, nanti saya tuliskan ulang, do per do T dari alfa ditambah beta sama dengan, dijumlahkan jadi apa ya? Dijumlahkan, salah, ini ya, kalau dijumlahkan jadi dijumlahkan ini jadi do per do X alfa min beta, do per do X alfa min beta. Nah, sarah ini itu ya, alfa min beta adding alfa min beta. Sebentar, ini ada gamanya enggak? Oh ya, ada gamanya. Itu ya, kan gitu ya, melelahkan. Dijumlahkan, ini kalau dijumlahkan, habis. Ini kalau dijumlahkan habis, maka nilainya 0. Nah, sehingga di sini akhirnya kita punya persamaan ini. Kesimpulannya kita punya persamaan ini. Ini diekspresikan dalam persamaan 1, 2, 2, 3. Bisa dicek adik-adik di buku. Itu ya, dari persamaan 2, 2, 3 saya tuliskan do per do T alfa ditambah beta ditambah gamma do per do X itu adalah alfa min beta sama dengan 0. Terus yang persamaan tadi do per do T alfa min beta adalah do per do T itu adalah alfa min beta ditambah gamma do per do X alfa plus beta ditambah gamma do per do X alfa plus beta sama dengan min 2 lambda plus 2 lambda. Min 2 lambda alfa X, T plus 2 lambda beta X, T. Yes, ya. Nah, kemudian kalau saya jumlahkan, differentiate itu kemudian diturunkan with respect to X after multiplying ini. Ya, jadi kalau saya mau jumlahkan nih ceritanya ya. Jadi ini persamaan yang bisa adik-adik lihat. Nah, setelah itu supaya bisa mengurangi, maka persamaan ini dikalikan dengan ini, persamaan ini kalikan dengan gamma, terus kemudian ini sama ini biar bisa ini, yang ini turunkan terhadap X, kalikan dengan gamma, dan turunkan terhadap T. Apa yang terjadi? Maka kita akan punya persamaan begini. Do 2 per do X do T alfa ditambah beta ditambah gamma do 2 alfa min beta per do X kuadrat, gitu ya. Ya, betul. Sama dengan 0. Terus yang di sini adalah do 2 per do T kuadrat alfa min beta. Sebentar.
saya ada kesalahan. Ini turunkan terhadap, ini turunkan terbalik, ini turunkan terhadap T. Coba lihat diturunkan terhadap T. Nah ini ya, ini jadinya adalah ada kebalik 2T kuadrat. Oke, 2X 2T 2X 2T. Nah, ya, ini turunkan terhadap X. Ini turunkan terhadap X. Saya ada kebalik ya. Itu. Nah, sehingga saya punya 22 per 2X 2T. 2T 2X 2T. Saya turunkan terhadap X, alfa min beta. Gitu ya. Ditambah gamma 22 per 2X kuadrat itu adalah alfa plus beta sama dengan 2 per 2X gitu ya, 2 per 2X dari min 2 lambda alfa X, T ditambah 2 lambda beta X, T. Gitu ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Adik-adik bisa lihat di sini. Ini kalau saya kurangkan, maka ini bisa saling mencoret, gitu ya. Jadi clue berikutnya adalah ini, katakanlah saya punya persamaan 1, 2, katakanlah 2, 3A. Ini saya punya persamaan 1, 2, 2, 3B. Nah ini kalau saya kurangkan, ini clue-nya kurangkan, kan gitu ya, kurangkan. Maka kalau dikurangkan, ini sama ini kan bisa saling nyorek, gitu ya, ini sama ini bisa saling nyorek, sehingga saya punya persamaan yang diekspresikan di halaman 19. Jadi saya punya 2, jadi di sini alfa ditambah beta, kurangkan dengan asumsi, ini ya, ini saya kasih tulisan, asumsikan bahwa alfa ditambah beta sama dengan V, gitu ya. Ini diganti V. Berarti adik-adik punya ekspresi ini yang ada di halaman 19, 2V per 2, sisanya kan tinggal ini ya. Ini kalau dikurangkan berarti ada tanda yang salah, ada tanda yang enggak benar. Sebentar. Saya harus ngelacak ya. Kurangkan. Nah ini kalau saya ini tuliskan, saya punya ekspresi yang ada di halaman 19. 2V per 2P kuadrat dikurangi gamma kuadrat 22V per 2X kuadrat ditambah 2 lambda itu adalah 2V per 2T sama dengan 0. Ya, jadi nanti adik-adik lihat di sini ya, dari dua persamaan ini, terus kemudian kita memperoleh persamaan yang terakhir. Ini yang disebut sebagai persamaan, ngapain saya giniin ya? Nah, ini saya sebut sebagai persamaan gelombang. Inilah yang disebut sebagai persamaan gelombang. Di mana persamaan gelombang ini ditengarai dengan orde waktunya berorde 2, orde ruangnya tertinggi 2. Jadi persamaan gelombang ditengarai dengan orde waktunya
adalah minimal 2. Kode waktunya 2 gitu aja. Kode waktunya adalah 2. Kalau persamaan difusi kan kode waktunya 1. Nah ini nanti dikenai initial value. Saya tadi mengatakan kemarin initial value itu banyaknya dilihat dari order waktunya. Inisial waktunya ada 2, karena order waktunya adalah 2, inisial value-nya adalah Vx, 0 di waktu yang ke-0, belum ngapain. Ini nilainya adalah Fx, terus kemudian do V per do T x, 0, nilainya saya sebut sebagai Vx. Gitu ya. Kalau yang kemarin persamaan difusi kan order waktunya 1 sehingga initial value-nya seperti ini ya. Jadi melihatnya initial value ada berapa, melihatnya dari order waktu. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan gelombang kan gitu ya. Nah, karena waktunya sudah habis untuk persamaan Laplace dan persamaan Poissonnya akan saya lanjutkan minggu depan ya. Nanti kita akan melakukan prosesi bagaimana solusi masalah nilai awal untuk persamaan gelombang tersebut ya. Ada yang ingin ditanyakan? Adik-adik nggak bisa lihat ya tadi share screen saya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Amin. Masya Allah, saya hampir break